Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah yang berjudul Misteri Pulung Gantung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warijan dan Katno yang kini tinggal di rumah Sudiro pun merasa sangat senang karena mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak akan mereka dapatkan di tempat lain. Setelah Sudiro mau menerima keduanya sebagai murid, Warijan dan Katno pun tidak hanya tinggal di rumah guru spiritualnya tersebut, tapi mereka juga membantu Sudiro dan Srikanti layaknya mereka berdua adalah anak dari pasangan suami istri yang sudah malang melintang dalam dunia tidak kasat mata itu. Ladang yang subur di ujung desa tempat Sudiro dan Srikanti tinggal kini mulai ditanami tanaman palawija seperti singkong, jagung, dan kacang tanah, dan juga padi ketika musim penghujan tiba. Sistem pertanian tumpang sari yang menanam tanaman palawija secara bergantian pun membuahkan hasil yang cukup bagi keluarga Sudiro. Hal itu pun tidak lepas dari peran Warijan dan Katno dalam membantu mengurus ladang miliknya. Walaupun usia Warijan dan Katno jauh lebih muda dibanding Sudiro, tapi untuk pengetahuan dan pengalaman soal pertanian, mereka berdua cukup mumpuni. Berbeda dengan Sudiro yang sedari usia muda memilih untuk mencari orang-orang sakti demi mendapatkan ilmu-ilmu kanuragan dan juga ilmu kebatinan. Warijan dan Katno pun sudah dianggap anak sendiri oleh Sudiro dan Srikanti. Keduanya pun sudah hampir 1 tahun tinggal dan hidup bersama keluarga Sudiro. Hal itu juga tidak lepas dari izin kedua orang tua Warijan dan juga Katno. Keluarga mereka pun memberi izin kepada keduanya untuk menimba ilmu kepada Sudiro, agar di desa mereka memiliki orang yang mengerti akan hal-hal gaib. Walau pada akhirnya Warijan dan Katno dapat membuka mata batin mereka, itu semata-mata bukanlah karena kehebatan dari Sudiro, tapi itu semua memang karena kesungguhan hati dari Warijan serta Katno sendiri dalam belajar. Selain harus menghafal banyak rapalan, Warijan dan Katno pun harus merasakan beratnya lelaku yang telah mereka jalani. Mungkin di zaman sekarang, lelaku berat yang telah dijalani baik Warijan dan juga Katno terdengar sangat mustahil dan mampu dilalui seseorang. Tapi pada zamannya, semua lelaku menjadi bukti jika hal-hal gaib memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk diketahui, apalagi untuk dipelajari. Layaknya ilmu-ilmu kejawen pada umumnya, lelaku pertama yang harus dijalani adalah lelaku puasa muti. Walau terdengar aneh, tapi dengan hanya memakan nasi putih tanpa garam dan juga hanya boleh minum air putih, dipercaya dapat mensucikan jiwa pelaku puasa muti tersebut. Terlepas dari hal apapun, ilmu-ilmu kejawen pada dasarnya selalu mengajarkan kebaikan. Adapun jika seseorang pelaku spiritual itu keluar dari jalan kebaikan yang telah dipelajarinya, maka itu adalah sebuah kesalahan yang murni dilakukan seseorang demi mengikuti hawa nafsunya. Karena filosofi dari lelaku itu sendiri menggambarkan penyucian diri serta mengagungkan Sang Pencipta. Setelah berhasil menjalankan puasa Senin Kemis layaknya puasa sunnah pada umumnya, Warijan dan Katno melanjutkan puasa muti selama 7 hari Senin dan juga 7 hari Kamis. Sesudah itu mereka berdua melakukan puasa ngebleng atau puasa tidak makan dan juga tidak minum, serta tidak juga tertidur selama 7 hari Senin dan 7 hari Selasa. Dan barulah ditutup dengan lelaku pati geni yang ditambah puasa ngebleng 1 hari 1 malam lamanya di malam Jumat Kliwon. Lulus menjalani semua laku tiraka tersebut, perlahan-lahan mata batin kedua pemuda itu pun terbuka dengan sempurna. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo ketunan lan ojo aleman, ujar Sudiro menasihati Warijan dan juga Katno. Ojo gumunan, semua adalah ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Segala yang ada di dunia ini adalah milik Sang Pencipta. Maka dari itu, kita sebagai makhluk ciptaannya tidak perlu merasa heran dengan apa yang ada di dunia ini, baik itu di dunia nyata maupun di dunia lainnya.
Ujar Sudiro menjelaskan makna dari setiap kata yang berasal dari bahasa Jawa tersebut. Ojo kagetan. Ketika kalian sudah mengerti bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya, maka kalian tidak boleh merasa terkejut dengan hal-hal yang belum kalian ketahui. Karena setiap rahasia Sang Pencipta pasti akan terbuka. Bahkan akhir dunia ini pun akan datang pastinya. Ojo ketunan, jangan pernah menyesali apapun yang telah terjadi. Karena sejatinya itu semua adalah kehendak dari Sang Maha Kuasa. Kita sebagai makhluk ciptaannya hanya berjalan di atas takdir kita masing-masing. Baik dan buruk, semua sudah ada yang mengaturnya. Ojo aleman, jangan pernah merasa paling hebat dalam hal apapun dan kepada siapapun. Karena hal itu akan membawa kita sebagai manusia yang lemah kepada kesombongan. Dan pasti segala sesuatu bentuk kesombongan pasti akan berada dalam kehancuran. Pungkas Sudiro menerangkan apa yang telah disampaikannya tadi. Setelah selesai memberi petuah kepada Warijan dan juga Katno, Sudiro pun meminta mereka berdua untuk merapalkan sebuah ajian guna membuka mata batin mereka. Dan setelah itu kedua murid dari Sudiro itu pun akhirnya dapat melihat dan bahkan berkomunikasi dengan sosok Gatra Pawira, Ki Wanasela, Ki Wanataru dan juga Wanarupa yang belum lama tiba di kediaman milik Sudiro. Kedua mata Warijan dan juga Katno pun tidak berkedip ketika melihat sosok makhluk gaib yang wujudnya sangat aneh di mata mereka. Rasa takut, kagum, dan rasa lainnya bercampur menjadi satu hingga membuat hal itu adalah sebuah kejadian yang sulit untuk mereka lupakan. Aku adalah Gatra Pawira, ujar sosok makhluk gaib yang telah lama mendampingi Sudiro itu. Namaku Ki Wanasela dan ini Ki Wanataru, ujar sosok makhluk yang bernama asli Ki Blarak dan Ki Anom itu. Dan aku Wanarupa, ujar sosok makhluk gaib yang pandai menirukan makhluk lain itu. Walaupun sudah menahan rasa takut mereka, Warijan dan Katno pun tetap terlihat pucat dengan kemunculan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu. Ditambah lagi Wanarupa saat itu berada dalam wujud asli dengan kedua mata besar dan barisan gigi-gigi tajamnya. Mulai hari ini kau akan melihat dan dapat berada di dua dunia sekaligus anak muda, ujar Ki Wanasela sambil tersenyum kepada Warijan dan Katno. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda dari dusun Karang Ombo itu pun mampu menguasai diri dan mengendalikan rasa takut mereka sebelum mereka menerima ilmu-ilmu tingkat tinggi yang telah dimiliki oleh Sudiro. Mereka pun mulai ikut Sudiro dalam menangani berbagai macam masalah. Salah satunya adalah sebuah permasalahan yang terjadi di desa Majawana. Kala itu Warijan dan Katno ikut dalam pengungkapan kasus kematian dari suami Sumiayu yang bernama Tarto. Walau hanya sekedar ikut mengintai dari kejauhan, tapi mereka memiliki andil besar dalam terungkapnya kasus kematian Tarto dan juga kasus pesugihan yang dilakukan oleh Basuki. Setelah ikut membantu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di beberapa tempat, Warijan dan Katno pun mulai melakukan tapa pendem. Ritual laku tapa yang memiliki resiko tinggi itu memiliki dua tahapan. Tahapan pertama bernama laku pendem gulu dan selanjutnya laku pendem rogo. Dunia nyata dan dunia gaib adalah sebuah pembeda. Manusia diciptakan untuk hidup di dunia nyata, tapi ada juga yang diberi karomah mampu melintasi ruang dan waktu melalui dunia gaib. Selain itu ada juga orang yang diberi kemampuan khusus oleh Sang Maha Pencipta untuk masuk ke alam gaib dengan cara melepas sukma mereka. Ujar Sudiro menjelaskan sesuatu yang memang telah lama dipelajarinya itu. Dunia gaib bukan tempat jasad atau tubuh kita, melainkan tempat sukma atau ruh kita. Jadi jika kalian menginginkan sebuah ilmu yang dapat melepas sukma kalian dan pergi ke alam gaib, kalian harus melakukan tapa pendem dan merasakan antara hidup dan mati di waktu bersamaan. Imbu Sudiro yang tentunya membuat Warijan dan Katno terkejut. Jika merasa belum mampu, saranku jangan melakukan laku tapa ini. Tapi jika kalian mampu, lakukanlah. Tapi segala sesuatunya harus kalian tanggung sendiri. Pungkas Sudiro yang mulai menggetarkan hati kedua muridnya. Bagaimana Jan? Dan kau Katno? Tanya Sudiro dengan tegas. Kami akan meminta restu kepada kedua orang tua kami dulu ya Lek. Biar bagaimanapun kami merasa belum siap jika belum meminta izin dari bapak ibu, balas Warijan yang membuat Sudiro tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak salah satu muridnya itu.
Benar sekali, Jan. Tindakanmu sudah tepat. Kau memang wajib meminta doa dan restu kepada kedua orang tuamu. Begitu juga kau, Katno. Sampaikan dengan jelas kepada bapak ibumu tentang lelaku tapa pendem ini. Balas Sudiro yang merasa senang dengan jawaban kedua muridnya itu. Setelah musim panen jagung usai, Warijan dan Katno pun meminta izin kepada Sudiro dan juga Srikanti untuk pulang ke dusun tempat mereka tinggal. Selain mengizinkan, Sudiro juga memberi mereka bekal uang yang dapat mereka gunakan untuk keperluan mereka di dusunnya. Walau jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi Warijan dan juga Katno sangat senang sekali menerima uang pemberian dari Sudiro kala itu. Tapi setelah 10 hari kepulangan Warijan dan Katno, Pak D Samino pun mendatangi rumah Sudiro dan membawa kabar duka. Kabar kematian Katno dan sakitnya Warijan jelas membuat Sudiro sangat terpukul saat itu. Walau Katno bukanlah siapa-siapa dari Sudiro dan Srikanti, tapi keduanya telah menganggap Katno sebagai anak mereka sendiri. Dan selama Katno berada di rumah mereka, Katno pun selalu bersikap baik dan tidak pernah menunjukkan hal-hal buruk dalam dirinya. Menurut Pak Minto dan Bu Gemi, Katno tiba-tiba saja mengalami sakit di bagian perutnya setelah 5 hari berada di rumah. Sempat diberi obat dan dibawa ke puskesmas, tapi nyawanya tidak dapat lagi tertolong. Ujar Pak Desamino menceritakan apa yang telah dialami Katno. Dan saat ini, Warijan pun mengalami sakit yang sama seperti Katno. Pagi tadi Pak Sugi ke rumahku, meminta kau datang untuk mengobatinya, Diro. Imbu Pak Desamino yang membuat Sudiro langsung bersiap pergi ke dusun Karangombo. Tidak hanya pergi sendiri, Sudiro yang kala itu merasa curiga pun membawa serta Gatra Pawira dan juga Wanarupa untuk membantunya mengungkap apa yang terjadi dengan Katno dan juga Warijan kala itu. Sementara itu Ki Wanasela dan Ki Wanataru dimintanya untuk menjaga Srikanti dan juga Widanu di rumahnya. Tubuh Warijan terlihat sangat lemah setelah seharian terus memuntahkan apapun yang dimakannya. Wajah pemuda itu terlihat tampak pucat sekali dan tubuhnya pun terasa dingin sekali, seolah tidak mampu lagi untuk membuka kedua matanya. Warijan pun membuat kedua orang tuanya serta Sudiro sangat khawatir dengan keadaan anak semata wayang mereka itu. Sudiro yang tidak merasakan adanya sesuatu yang janggal dalam diri Warijan pun sempat pasrah dan mengira jika penyakit yang dialami oleh salah satu muridnya itu adalah penyakit medis. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Sudiro pun mencoba mengalirkan energi murni miliknya dan juga sedikit ajian sindung geni dengan harapan bisa membuat suhu tubuh Warijan meningkat. Tapi kecurigaan Sudiro pun muncul ketika dia mendapati ada energi hitam yang bersembunyi di bagian dalam tubuh muridnya itu. Dan dengan ajian tapak geni, Sudiro pun terus mencari sumber energi yang ada di dalam tubuh Warijan. Bersiaplah Wira, ujar sosok Sudiro melalui batinnya. Setelah dapat menarik keluar sosok makhluk yang berwujud ular hitam yang hanya sebesar jari kelingking orang dewasa dan memiliki panjang 30 cm itu, Sudiro pun langsung meminta Gatra Pawira untuk menangkapnya. Dan tidak lama berselang, Warijan pun perlahan membuka kedua matanya. Setelah membuatkan pagar gaib yang melindungi tubuh Warijan, Sudiro pun meminta kedua orang tua Warijan untuk membawa Warijan ke rumah sakit terdekat. Apa yang telah membuatnya sakit sudah dapat saya keluarkan, tapi Warijan tetap membutuhkan obat karena ada bagian luka yang harus mendapatkan pengobatan dari dokter, ujar Sudiro menjelaskan kepada kedua orang tua Warijan. Setelah yakin jika Warijan dalam keadaan baik-baik saja, Sudiro pun berpamitan kepada orang tua dari muridnya itu dan langsung mengajak Pak Desamino pulang ke rumahnya. Sudiro yang merasa sangat penasaran dengan sosok makhluk berwujud ular hitam kecil itu, ingin segera mencari tahu siapakah sosok ular hitam yang ada di dalam tubuh Warijan. Apa yang terjadi kepada Warijan, Diro? Tanya Pak Desamino yang juga ingin tahu kenapa Warijan bisa sampai mengalami sakit yang aneh itu. Ada sosok makhluk gaib berwujud ular hitam yang menggerogoti tubuhnya dari dalam, Mas. Jawab Sudiro menjelaskan kepada Pak Desamino. Apakah itu sejenis santet, Diro? Tanya Pak Desamino lagi. Iya, Mas, santet dengan tingkatan tinggi yang hampir tidak dapat aku ketahui. Sesampainya di rumah Pak Desamino, Sudiro pun langsung meminta Gatra Pawira untuk melepaskan sosok makhluk berwujud ular hitam tersebut. Dan setelah itu, Sudiro langsung mengeluarkan ajian sindung geni yang membuat butiran tanah di sekitar rumah Pak Desamino berubah menjadi butiran bola api yang langsung mengelilingi sosok makhluk ular hitam itu.
Siapakah yang menyuruhmu menyakiti anak itu? Tanya Sudiro dengan tegas. Iblis itu akan mendatangimu dan kau akan mengetahui sendiri nanti. Balas sosok ular kecil yang enggan kembali ke wujud aslinya itu. Baiklah kalau begitu. Pungkas Sudiro yang langsung menyerang sosok ular hitam itu dengan ajian sindung geni miliknya. Karena merasa sangat kesakitan ketika butiran halus dari bola api itu masuk menembus sisik hitamnya, sosok ular itu pun menggeliat dan perlahan kembali ke wujud asalnya. Sosok makhluk berkulit hitam legam dengan dipenuhi sisik-sisik kecil serta memiliki 2 daun telinga runcing dan juga sungut memanjang di bagian dahinya. Sosok makhluk berkulit hitam legam dengan dipenuhi sisik-sisik kecil serta memiliki 2 daun telinga runcing dan juga sungut memanjang di bagian dahinya. Sosok makhluk gaib itu pun terus menggeliat dan terus mengumpat ke arah Sudiro dengan tatapan penuh kebencian. Sosok makhluk gaib yang asalnya entah dari mana itu mulai mengatakan siapa dia yang sebenarnya. Aku adalah punggawa dari kerajaan gaib Watu Gapit yang ada di balik tebing alas wingit. Sebentar lagi, bala pasukan kerajaan itu akan datang untuk menghabisimu. Balas sosok makhluk gaib berwujud aneh itu yang perlahan-lahan tubuhnya terbakar dan mengepulkan asap hitam, lalu berubah menjadi sebuah batu kecil berwarna hitam mengkilat. Aku tidak akan membiarkan tempat ini menjadi medan pertempuran gaib. Apa kau siap untuk kembali bertempur, Wira, Rupa? Tanya Sudiro kepada Gatra, Pawira dan juga Wana Rupa sambil mengambil mustika dari sosok makhluk gaib yang telah dimusnahkannya itu. Kau ini seperti orang tua yang sudah mulai pikun, Diro. Apa pernah aku tidak siap dalam membantumu? Jawab Gatra Pawira dengan wajah kesalnya. Kalau begitu, sekarang juga kita pergi ke tebing alas wingit dan kita cari siapa yang harus bertanggung jawab dengan kematian Katno dan siksaan yang dialami Warijan. Ujar Sudiro dengan wajah geramnya. Aku pamit dulu, Mas. Aku akan menyelesaikan semua yang telah menimpa kedua muridku itu. Ujar Sudiro sambil merapal ajian lipat bumi yang dapat memindahkan tubuhnya ke tempat yang dituju dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik saja Sudiro, Gatra, Pawira dan Wana Rupa sudah sampai di depan sebuah tebing yang menjulang sangat tinggi. Walau hanya melihat dari kejauhan sewaktu diantar oleh Warijan dan juga Katno malam itu, tapi Sudiro dengan mudah dapat menemukan tempat yang memang masih menjadi tempat ritual untuk meminta sesuatu kepada makhluk gaib penghuni tempat tersebut. Aku butuh kekuatan yang besar, Wana Rupa. Ujar Sudiro yang langsung disambut anggukan kepala dari sosok makhluk gaib yang dapat menirukan sosok makhluk gaib lain dan bahkan manusia sekalipun. Apakah kau mengizinkan aku untuk merubah wujudku menjadi Pati Tirta Pawana, Diro? Tanya Wana Rupa yang membuat Sudiro tersenyum. Lakukanlah, Wana Rupa, karena lebih cepat kita dapat menyelesaikan masalah ini, itu akan lebih baik. Balas Sudiro yang terus menatap ke arah dalam dari sebuah tebing yang terdapat kerajaan gaib besar di sana. Setelah Sudiro, Gatra, Pawira dan juga Wana Rupa yang telah berubah menjadi sosok Pati Tirta Pawana siap, ketiganya pun langsung melesat masuk ke kerajaan gaib yang ada di tebing alas wingit. Dan betapa terkejutnya Sudiro dan juga Gatra, Pawira serta Wana Rupa ketika ternyata mereka telah ditunggu oleh ratusan makhluk gaib dari kerajaan tersebut. Akhirnya kau datang juga, Sudiro. Ujar sosok lelaki parubaya dengan tubuh tinggi tegap dan berkumis tebal serta brewok yang memenuhi wajahnya. Aku sudah menduga kaulah dalang dibalik kematian Katno dan sakitnya Warijan. Ujar Sudiro dengan tubuhnya yang mulai mengeluarkan energi besar itu. Tapi selain kepala dusun Karang Ombo yang bernama Karso itu, Sudiro dan yang lainnya pun dikejutkan dengan kemunculan sosok kera besar yang tidak lain adalah Sugali. Sosok makhluk gaib pemimpin Mandala Alas Wetan dan juga sosok Nyai Sukma Ayu, sosok ratu dari kerajaan Alas Mati. Apakah kau terkejut dengan kehadiran kami di sini, Sudiro? Ujar Nyai Sukma Ayu yang dulu hampir dihabisi oleh Sudiro ketika menyelamatkan Sirkanti. Ternyata makhluk-makhluk yang dulu pernah aku beri kesempatan untuk memperbaiki diri telah berkumpul di tempat ini. Ujar Sudiro dengan senyumnya yang membuat musuh terlihat semakin merasa kesal. Karena melihat sosok Sugali yang masih dapat berdiri tegak setelah dulu pernah dikalahkannya, Wana Rupa pun langsung merubah kembali wujudnya menjadi yang lebih mengerikan. Seolah tidak lagi akan melepaskan sosok Sugali, Wana Rupa pun langsung merubah wujud menjadi sosok Wana Geni dan langsung melesat ke arah kera bertubuh besar itu.
Sementara itu Sudiro yang ingin membalas kematian muridnya langsung melesat ke arah Pak Karso, yang rupanya telah memiliki ilmu tinggi setelah bersekutu dengan penguasa kerajaan gaib tersebut. Pertempuran gaib pun dengan cepat langsung terjadi. Gatra Prawira yang juga mengenal sosok Nyai Sukma Ayu memilih untuk menundukkannya terlebih dahulu sebelum mencari lawan baru. Dalam kepungan ratusan prajurit dari kerajaan gaib tersebut, Sudiro, Gatra Prawira dan juga Wanarupa pun langsung mengeluarkan ilmu-ilmu andalannya. Tapi anehnya kekuatan Sudiro dan yang lainnya seolah melemah ketika mereka bertarung di tempat itu. Hal itu pun mulai menjadi tanda tanya besar bagi Sudiro dan juga Gatra Prawira serta Wanarupa. Gatra Prawira yang sangat tahu dengan kekuatan Nyai Sukma Ayu saat itu hampir kewalahan dengan serangan-serangannya. Sedangkan serangan dari Gatra Prawira tidak begitu berarti bagi sosok makhluk gaib berwujud perempuan cantik itu. Hal sama pun dialami oleh Wanarupa dengan wujud Kuwana Geni. Harusnya makhluk dengan kekuatan api besar itu dapat mengalahkan sosok kera besar yang tidak lagi memiliki senjata pusaka itu. Tapi nyatanya serangan-serangan dari Wanarupa pun seperti angin yang berhembus pelan dan menerpa dengan lembut ke arah tubuh Sugali. Berhati-hatilah, saat ini kita sedang berada di dalam tempat bernama Jalawisa, di mana kekuatan kita akan terhisap terlebih dahulu sebelum mengenai lawan-lawan kita, ujar Sudiro kepada Gatra Prawira dan juga Wanarupa. Adakah cara untuk keluar dari ajian Jalawisa ini, Diro? Balas Wanarupa dengan wujud Wana Geninya. Ada, tapi hal itu akan membuat permasalahan semakin melebar. Tapi seandainya kau bisa merubah wujudmu menjadi sosok lain yang lebih kuat, kita akan bisa keluar dari ajian Jalawisa ini, Rupa. Balas Sudiro lagi. Sementara serangan-serangan mereka tidak membuat lawan-lawannya terluka, kini Sudiro pun menghadapi masalah besar ketika sosok makhluk berkekuatan tinggi hadir di tengah-tengah pertempuran mereka. Sosok makhluk bertubuh besar itu memiliki 2 sayap naga di punggungnya. Selain itu, 2 tanduk panjangnya menambah kesan angker dari makhluk dengan tubuh dipenuhi bulu kecoklatan itu. Ternyata nama besarmu tidak sebanding dengan kekuatanmu, manusia. Lalu kau berani-beraninya masuk ke kerajaan gaibku, ujar sosok yang terlihat mengerikan itu. Semoga saja pilihanku saat ini tepat, gumam Sudiro dalam hatinya. Wanarupa, apakah kau tidak bisa merubah wujudmu menjadi naga wana dengan sayap seperti yang dimiliki Tirta Pawana sang naga hijau? Ujar Sudiro melalui telepatinya kepada Wanarupa. Baiklah Diro, aku akan mencobanya. Tapi sebelum itu, kau harus melindungi tubuhku terlebih dahulu, karena ketika aku merubah wujudku, maka disitulah titik kelemahanku, balas Wanarupa yang langsung melompat menjauh dari jangkauan Sugali. Setelah Wanarupa kembali ke wujud asalnya, Sudiro pun langsung melesat ke arah Wanarupa guna menghalau serangan-serangan yang datang ke arahnya. Dengan ajian Sabandung Hiji, Sudiro pun mulai meladeni serangan dari Pak Karso dan juga dari Sugali secara bersamaan. Tidak butuh waktu lama, tubuh Wanarupa pun langsung berubah dan penuh sisik kuning keemasan. Dan perlahan-lahan sosok Wanarupa pun berubah membesar dengan 2 sayap berwarna hijau kehitaman. Walau Sudiro meminta Wanarupa untuk merubah menjadi sosok naga wana, tapi Wanarupa mampu menyerupai sosok 2 naga sakti sekaligus. Bagus Wanarupa, kau tidak terlihat sebagai naga wana dan juga Pati Tirta Pawana sang naga hijau, ujar Sudiro yang langsung melesat kembali ke arah Pak Karso. Apa kau melihat Jalawisa di sekitar kita, Wanarupa? Tanya Sudiro lagi melalui telepatinya. Sangat jelas Diro, bertahanlah sebentar, aku akan menghancurkannya, balas Wanarupa dengan wujud naga besar bersayap yang langsung melesat ke arah atas. Semburan-semburan api yang dilontarkan Wanarupa ke arah atas pun membuat ajian Jalawisa seketika terbakar. Ajian yang membentuk jaring yang mampu menghisap energi-energi lawan itu dapat dihancurkan oleh Wanarupa. Hal itu pun jelas mengembalikan kemampuan dari Sudiro dan juga Gatra Prawira. Apakah kau sudah membuat surat wasiat kepada rakyatmu, Nyai? Tanya Gatra Prawira yang di keempat tangannya sudah memegang pusaka mematikan miliknya. Mengetahui jika kekuatan dari Gatra Prawira sudah kembali seutuhnya, Nyai Sukma Ayu pun berusaha untuk pergi meninggalkan medan pertempuran. Tapi Gatra Prawira yang mengetahui hal itu dengan cepat dapat mengejarnya dan mulai menghujamkan pedangnya ke arah tubuh Nyai Sukma Ayu. Tapi sebelum Nyai Sukma Ayu jatuh terkapar, tangan besar dari makhluk berbulu coklat kekuningan itu langsung meraih tubuh Nyai Sukma Ayu dan mengamankannya.
Setelah itu sosok tersebut kembali ke arah Gatra Prawira dan langsung menyerangnya dengan ganas. Sementara itu Sudiro yang masih menggunakan ajian Sabandung Hiji mulai mengeluarkan tongkat kayu Tirta Bagja untuk menghajar Pak Karso. Awalnya Sudiro ingin langsung menghabisi manusia keji itu dengan bertiwikrama, tapi Sudiro merasa jika dia perlu mengetahui lebih dulu alasan apa yang membuat Pak Karso bertindak semakin jauh itu. Pukulan-pukulan dari tongkat Tirta Bagja pun mulai melemahkan Pak Karso yang jelas memiliki kemampuan di bawah Sudiro. Andai saja dia tidak dibantu oleh ajian Jalawisa, mungkin sudah dari tadi Pak Karso tumbang. "Kenapa? Kau masih melakukan ini semua, Pak Kuwu? Apakah pengampunanku kemarin tidak membuatmu jerah?" tanya Sudiro sambil terus memukulkan tongkat Tirta Bagja ke arah tubuh dari kepala dusun itu. "Aku juga ingin menjadi sakti, Diro. Aku ingin berkuasa lebih lama lagi di desaku. Dan tentunya aku ingin menjadi kepala desa yang disegani," balas Pak Karso yang terus berusaha menghindari serangan dari Sudiro. Mendengar alasan konyol dari Pak Karso, Sudiro pun terlihat semakin geram dan menghentikan pukulan-pukulannya. Tapi sebenarnya Sudiro sedang mempersiapkan ajian Sindung Geni yang akan memasukkan butiran-butiran pasir putih pantai ke dalam tubuh Pak Karso dan akan menyiksanya perlahan-lahan. Di tempat lain, Wanarupa yang masih berwujud naga besar mengerikan itu terus saja menghajar sosok Sugali. Pertarungan ini adalah sebuah pertarungan yang melibatkan dendam lamanya kepada Sugali. Walau sosok Sugali sudah bertambah kuat, tapi tetap saja kekuatan Sugali tidak sebanding dengan Wanarupa yang telah berubah menjadi sosok naga setingkat Nagawana. Berbeda dengan Sudiro dan juga Wanarupa yang hampir mengalahkan lawan-lawannya, Gatra Prawira yang memiliki kesaktian di bawah Wanarupa harus kewalahan menghadapi sosok penguasa kerajaan gaib Watu Gapit yang berada di tebing alas wingit itu. Mengetahui jika Gatra Prawira sedang kewalahan menghadapi lawannya, Sudiro pun langsung meninggalkan Pak Karso yang di dalam tubuhnya telah terisi ajian Sindung Geni. Tubuh sosok kepala dusun itu mulai menggeliat dengan hebat sambil terus menatap ke arah Sudiro, seolah meminta Sudiro untuk menghentikan ajian yang telah digunakannya itu. Mengetahui jika lawannya adalah sosok penguasa tempat itu, Sudiro pun tidak main-main lagi. Tubuhnya mulai berubah menjadi merah kehitaman dengan diselimuti cahaya kekuningan. Ya, Sudiro yang telah bertriwikrama atau menyatu dengan sosok Tirta Bagja yang bersemayam di tubuhnya itu mulai melesat dan menghajar makhluk bertubuh besar dengan bulu coklat kehitaman tersebut. Sementara itu Wanarupa yang semakin terlihat geram pun tidak lagi memberi ampun Sugali. Kobaran-kobaran api yang keluar dari mulutnya mulai membuat Sugali kewalahan. Setelah itu Wanarupa pun melontarkan bola-bola api ke arah tubuh Sugali yang sontak membuatnya jatuh terpental. Seolah tahu akan kekalahan dari para punggawanya, ratusan prajurit dari kerajaan gaib tersebut pun mulai menyerang Gatra Prawira dan juga Wanarupa. Tapi bagi Gatra Prawira dan juga Wanarupa, para prajurit itu bukanlah masalah besar. Kobaran-kobaran api dari mulut Wanarupa yang masih berwujud naga itu melumat habis dengan cepat para prajurit kerajaan gaib itu. Sedangkan Gatra Prawira dengan 4 pedangnya mampu menebas satu persatu prajurit-prajurit tersebut hingga mereka musnah. Pertarungan seimbang pun terjadi antara Sudiro dengan penguasa kerajaan gaib Watu Gapit. Jual beli serangan pun silih berganti dalam pertempuran dahsyat yang telah meluluh lantakan alam gaib di daerah tebing alas wingit itu. Dan korban dari kerajaan Watu Gapit pun terus berjatuhan. "Kau harus mati di tempat ini, Sudiro. Kau benar-benar bencana bagi kerajaanku," ujar sosok makhluk gaib yang terlihat semakin membesar itu. Sudiro yang sudah berada dalam kekuatan penuhnya pun mulai kewalahan dengan semakin kuatnya sosok pemimpin dari kerajaan tempatnya berada kala itu. Beruntungnya Wanarupa segera membantunya setelah dapat melumat Sugali dan memastikan pemimpin Mandala Alas Wetan itu musnah. "Sebenarnya aku tidak mempunyai masalah denganmu, penguasa Watu Gapit," ujar Sudiro yang melihat sosok tersebut semakin murka. "Sebelum kau binasa, kau harus tahu sedang berhadapan dengan siapa, Sudiro. Aku adalah Batara Giri, saudara tertua dari Batara Lingga yang beberapa waktu lalu telah kau habisi. Tidak hanya itu, kau juga telah memusnahkan kitab Batara Wora serta Jalma Wora yang ada di dalamnya. Maka dari itu, hari ini aku akan menagih semua hutang-hutangmu itu, Sudiro," ujar Batara Giri yang ternyata masih memiliki hubungan dengan Batara Lingga dan juga Jalma Wora, makhluk gaib yang telah berhasil memberdaya Basuki beberapa waktu lalu.
Baguslah kalau begitu. Jadi aku akan menghancurkan makhluk-makhluk gaib yang selalu memperdaya manusia dengan harta untuk mendapatkan tumbal-tumbalnya. Balas Sudiro yang langsung melesat terbang menyerang Batara Giri. Jika hanya Sudiro sendiri, kemungkinan besar Sudiro akan mengalami kekalahan. Hal itu terjadi karena tempat Sudiro bertempur adalah alam gaib, yang merupakan wilayah kekuasaan dari musuhnya. Selain itu, sekuat apapun Sudiro, tubuhnya tentu tidak mampu berlama-lama berada di alam gaib. Hal itu juga diketahui oleh Batara Giri yang sedari tadi mengulur-ngulur waktu untuk membuat Sudiro lemah. Tapi siasat dari Batara Giri pun harus gagal ketika seekor naga raksasa yang tidak diketahui asalnya ikut menyerang Batara Giri dengan kesaktian yang luar biasa. Perlahan tapi pasti sosok Batara Giri pun mulai kewalahan dengan serangan-serangan dari Sudiro dan juga Wanarupa. Selain itu, para prajurit setianya telah tumbang dan sebagian lainnya memilih untuk pergi menyelamatkan diri. Seolah belum puas dengan Nyai Sukma Ayu, Gatra Pawira pun kembali menghampirinya, dan dengan tatapan penuh kebencian, Gatra Pawira pun menghujamkan keempat pedangnya secara bersamaan ke arah tubuh Nyai Sukma Ayu. Hal itu pun tentunya membuat tubuh Nyai Sukma Ayu langsung terbakar dan musnah menjadi kepulan asap hitam. Ajian Sindung Geni dengan kekuatan besar pun mulai dilesakkan Sudiro ke arah Batara Giri. Ajian Sindung Geni itu mampu mengangkat bebatuan besar di tempat itu dan mengubahnya menjadi bola-bola api panas dan mematikan. Bersamaan dengan itu, semburan api dari mulut naga emas bersayap hitam pun tidak dapat dihindari pemimpin kerajaan gaib Watu Gapit itu. Dan secara perlahan-lahan, Batara Giri pun kembali ke wujud aslinya karena kekuatannya semakin melemah. Kau tidak perlu memberinya pengampunan, Diro, karena akan timbul masalah baru jika kau tetap memberikannya hidup, seru Wanarupa yang membuat Sudiro bimbang. Tapi aku tidak mungkin menghabisi lawanku yang sudah tidak berdaya, Wanarupa, balas Sudiro yang memang ingin menyudahi pertempuran itu. Carilah cara lain dan bertarunglah secara kesatria, pungkas Wanarupa yang langsung melesat pergi dan merubah wujudnya. Mengerti dengan maksud dari Wanarupa, Sudiro pun melepas triwikramanya dan kembali ke wujud asalnya. Dengan tubuh manusia biasa, kekuatan Sudiro tentunya juga menurun. Dan hal itu pun kini dianggap seimbang oleh Sudiro. Karena menganggap lawannya telah melemah, Batara Giri pun langsung menyerang Sudiro dari jarak jauh. Ajian yang dilepaskan dari tangan kanannya itu mengeluarkan cahaya kuning yang terasa sangat panas. Karena tidak sempat lagi menghindar, Sudiro pun menerima pukulan jarak jauh dengan energi besar tersebut. Beruntungnya Sudiro selalu memakai bedong mayitnya sebagai tameng tubuhnya, serta lulang nagawana yang membuat tubuh Sudiro lebih terlindungi lagi. Ternyata kabar tentang kesaktianmu itu memang benar adanya, Sudiro. Kau tidak hanya sakti mandraguna, tapi kau juga orang yang pandai bersiasat dan pandai membaca serangan lawan. Pantas saja musuh-musuhmu tidak berdaya ketika menghadapimu, ujar Batara Giri yang mengagumi lawannya itu. Sekarang, mari kita selesaikan secara kesatria. Aku atau kau yang tumbang di sini, gertak Sudiro yang membuat Batara Giri kembali murka. Walaupun sudah terluka dengan serangan dari Wanarupa dan dari ajian Sindung Geni, tapi sosok Batara Giri tetap memberikan perlawanan sengit. Dan hal itu pun membuat Sudiro mulai mengkhawatirkan keadaannya. Untuk apa jadi seorang kesatria, tapi harus binasa, Diro? Cepat, gunakan aku sebagai pelengkap pertempuranmu, ujar Tirtabagja yang kembali tidak sabar ketika Sudiro mengembalikannya ke dalam tubuhnya. Baiklah Ki, sekarang jadilah tongkat yang memiliki kekuatan lebih besar, balas Sudiro yang kembali memanggil sosok Tirtabagja menjadi tongkat kayu berkepala ular. Dengan tongkat Tirtabagja di tangannya, Sudiro pun mulai terlihat menguasai jalannya pertarungan, dan perlahan-lahan Batara Giri pun mulai mendapatkan luka-luka baru di tubuhnya. Tapi kejadian yang tidak pernah diduga oleh Sudiro dan juga Wanarupa serta Gatra Pawira pun terjadi. Sosok raja dari kerajaan gaib Watu Apit itu masih dapat mengeluarkan senjata pusaka yang memiliki kekuatan sangat besar. Mengetahui jika lawannya hanya sedang berpura-pura lemah, Sudiro pun akhirnya kembali bertriwikrama dan memberi serangan kejutan sebelum pusaka Batara Giri itu sempurna di genggamannya. Ajian Sindung Geni dan Tapak Geni pun melesat dengan cepat ke arah Batara Giri. Tapi itu bukanlah sebuah serangan pamungkas dari Sudiro, namun hanya sebuah pengalihan saja.
Dan ketika Batara Giri lengah, Sudiro dengan kecepatannya pun melesat dengan keris pusaka pemberian Nagawana yang dapat menghujam tepat di bagian dada sebelah kiri milik Batara Giri. Kepulan asap hitam pun langsung menyelimuti tubuh Batara Giri, dan secara perlahan-lahan Batara Giri pun musnah di balik asap hitam pekat tersebut. Setelah memastikan kemenangannya di hari itu, Sudiro pun langsung mengajak Katra Pawira dan Wanarupa kembali ke dusun Karangombo. Dan sesampainya Sudiro di rumah Pak Desa Mino, Warijan pun telah menunggunya bersama Srikanti dan juga Widanu. "Kau pergi terlalu lama, Mas. Aku khawatir dengan keadaanmu," ujar Srikanti sambil mengusap wajah Sudiro yang terlihat sangat letih itu. "Kau sudah pergi selama 1 bulan, Sudiro. Apa yang terjadi sebenarnya? Terjadi di tebing alas wingit?" tanya Pak Desa Mino. "Aku terpaksa menghabisi penguasa gaib dari kerajaan Alas Gapit, Mas. Dan pertempuran itu memang menjadi pertempuran terlama yang pernah aku jalani," balas Sudiro sambil meminum segelas teh manis hangat yang baru saja dibuatkan oleh istri Pak Desa Mino. "1 minggu setelah kepergianmu, warga dusun menemukan tubuh Karso tergeletak tidak bernyawa di bawah tebing. Orang-orang sempat takut untuk membawa kepala dusun itu pulang, tapi untungnya Warijan pun mampu meyakinkan warga dusun jika keadaan di sana aman dan tanpa ada sosok-sosok makhluk gaib," ujar Pak Desa Mino lagi. "Setelah ini aku akan kembali mengajari Warijan dengan ilmu-ilmu yang lebih mumpuni agar dia mampu menjaga dusun serta desa ini," balas Sudiro sambil tersenyum ke arah muridnya. "Tapi sebelum pulang, aku ingin mengunjungi makam Katno dan menemui kedua orang tuanya dulu, Mas," imbu Sudiro yang langsung disetujui Pak Desa Mino dan juga Srikanti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.